Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Hari ini adalah pertemuan pertama mata kuliah Kalkulus 2. Sebelum kita mulai, Ibu mau perkenalkan diri. Mungkin kalian banyak yang tidak mengenal Ibu, apalagi perkuliahan kita selama ini secara daring. Oke, nama Ibu adalah Murni Marbun, SSI MM Mkom. Membawakan mata kuliah Kalkulus 2 dan juga nanti mata kuliah yang ada di semester berikutnya. Adapun materi pertemuan pertama hari ini yang harus kalian pahami adalah yang pertama tentang kontrak kuliah, tentang RPS, apa itu RPS, rencana pembelajaran semester selama 1 semester, dan nanti kita akan menyinggung sedikit tentang materi hari ini tentang integral tak tentu. Apa itu kontrak kuliah? Kontrak kuliah adalah aturan-aturan yang harus kita ikutin, aturan-aturan yang harus kalian jalankan selama mengikuti mata kuliah Kalkulus 2. Kontrak kuliah sudah Ibu lampirkan di dalam materi kuliah dalam bentuk PDF. Kalian nanti bisa baca dan pahami. Setelah sesi mendengarkan, membaca dan melihat video ini, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab tentang kontrak kuliah. Jika ada yang kurang paham akan kita diskusikan. Selanjutnya adalah rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester adalah topik-topik yang akan kita pelajari setiap pertemuan. Kalkulus 2 selama 1 semester pertemuannya sebanyak 16 kali. Dengan catatan 2 kali untuk ujian. Yang pertama ujian tengah semester, yang kedua ujian akhir semester. Dan 14 kali adalah untuk pertemuan secara daring. Sampai nanti ada peraturan dari menteri, kita lakukan pertemuan secara offline. Jadi materi yang akan disampaikan setiap pertemuan bisa kalian baca di rencana pembelajaran semester. Ibu harapkan sebelum memulai perkuliahan kalkulus, cobalah untuk belajar di rumah, apakah malam hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya kalian sudah bisa membaca materi tentang pembelajaran yang akan dipelajari pada saat pertemuan tersebut. Itu adalah RPS. RPS juga sudah Ibu lampirkan di dalam bentuk PDF. Kalian bisa dapat membaca. Jadi setiap kali mau masuk pertemuan minggu depan, coba buka RPS, materi apa yang akan diajarkan dan materi apa yang akan disampaikan. Agar kalkulus ini bisa kalian lebih pahami dan pada akhirnya kalian akan mendapatkan nilai yang terbaik semuanya. Jadi itu penjelasan tentang kontrak kuliah dan RPS. Baik, Ibu lanjutkan dengan materi kita hari ini tentang integral tak tentu. Kenapa kita harus belajar materi ini? Jadi capaian pembelajaran untuk mata kuliah adalah mampu memahami pengertian integral dan melakukan pengintegralan tak tentu fungsi aljabar. Definisinya adalah integral tak tentu atau antiderivatif. Derivatif itu adalah turunan. Jadi antiderivatif adalah anti turunan atau disebut juga integral. Merupakan suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti atau belum merupakan nilai yang bisa kita lihat berapa sebenarnya nilainya. Hanya dalam bentuk variabel. Sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu disebut dengan integral tak tentu. Bila ada fungsi disebut f, biasanya fungsi itu selalu dituliskan huruf f ya. Maka integral tak tentu dari fungsi f disebut f aksen sama dengan f. Jadi f aksennya itu adalah turunan dari fungsi dan menghasilkan fungsi lain yang disebut f. Atau dengan kata lain, integral adalah kebalikan dari hitung diferensial. Pada hitung diferensial yang dicari adalah fungsi turunannya, sedangkan pada hitung integral yang dicari adalah fungsi yang menurunkannya, atau fungsi asalnya, atau fungsi antiderivatifnya.
Untuk lebih memahami pengertian integral dengan diferensial seperti ini. Jika di dalam satu keluarga, kalau kita lihat ada seorang ayah, ada ibu, maka hasil pernikahan ini adalah menghasilkan anak. Anaknya seorang putra atau seorang putri. Yang disebut dengan diferensial adalah turunan. Kita akan bertanya, siapa keturunan dari kedua orang tua ini? Maka keturunannya adalah anak, yaitu putra atau putri. Tetapi yang disebut integral, kebalikannya. Siapa orang tua dari anak ini? Maka nanti akan kita telusuri siapa orang tuanya, yaitu si ayah dan si ibu. Itulah maksud dari integral dan diferensial. Baik, kita lihat di sini ada rumus dasar integral 1. Yang pertama itu ada rumus integral kx pangkat n dx. Maka hasil integralnya k dibagi n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 plus c, dengan syarat n-nya tidak boleh negatif 1 karena akan menghasilkan 0. K adalah variabel atau K adalah konstanta, bukan variabel ya. K adalah konstanta, yaitu suatu bilangan, boleh negatif, boleh positif. Dan X adalah variabel. N adalah pangkat. N itu dalam bentuk angka, boleh positif dan negatif. Jadi hasil dari integral K kali X pangkat N dx adalah K dibagi N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1. Rumus yang kedua adalah integral K dx akan menghasilkan Kx tambah C. K itu adalah suatu konstanta. Jadi K itu boleh 2, 3, negatif 2, setengah, dan seterusnya. Maka hasil integralnya Kx plus C. Oke, ini rumus dasar dari integral. Sedangkan untuk rumus yang nantinya nomor 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi rumus dasar dulu yang kita pahami, dan ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya di kalkulus 1. Kemudian ada lagi rumus yang menggunakan variabel U, yaitu variabel X-nya nanti diganti U, tetapi prinsip dasar pengerjaannya sama, yaitu dengan variabel X, hanya variabelnya yang berbeda. Oke, ada beberapa rumus di sini, ini juga nanti akan kita kerjakan, kita terapkan pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, baik, kita lihat di sini ada contoh dari penerapan integral dasar ya. Contoh yang pertama, integral 2x pangkat 3 dx. Hasilnya adalah 2/4 x pangkat 4 plus c. 2/4. 4 itu adalah dari 3 tambah 1, di mana 3 itu adalah pangkat dari x atau n-nya adalah 3, sehingga 2/4 x pangkat 4. 4-nya dari mana? 4-nya berasal dari 3 tambah 1 atau n tambah 1. Jadi hasilnya 1/2 x pangkat 4 plus c. Kemudian soal nomor B, integral 5x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 7x kurang 2 dx. Kalau kita lihat di sini, fungsi ini ada sebanyak 5 fungsi. Maka mengerjakannya bisa langsung kita kerjakan dengan rumus integral nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang pertama itu integral dari 5x pangkat 4 menghasilkan x pangkat 5. Kemudian integral 3x pangkat 3 menghasilkan 3/4 x pangkat 4. Kemudian integral 6x pangkat 2 menghasilkan 2x pangkat 3. Kemudian integral 7x menghasilkan 7/2 x pangkat 2. Kemudian integral 2 menghasilkan 2x. Jadi integral 2 itu adalah sesuai dengan rumus nomor 2, integral kx dx. K-nya adalah 2. Sehingga jawaban dari B adalah x pangkat 5 kurang 3/4 x pangkat 4
tambah 2x pangkat 3 tambah 7 per 2 x pangkat 2 kurang 2x tambah c. Soal nomor C, integral 8 dibagi 3x pangkat 4 dx. Kalau kita lihat bentuknya ini tidak ada atau tidak sesuai dengan dua rumus yang kita pelajari. Kalau rumus yang sebelumnya, x itu tidak pernah di bawah per, ya, selalu dia di atas per. Maka cara mengerjakannya kita harus rubah bentuknya, yaitu menjadi 8 per 3 x pangkat negatif 4. Jadi x pangkat 4 tadi kita naikkan ke atas sehingga pernya hilang, tetapi pangkatnya berubah menjadi negatif. Kalau nanti pangkatnya negatif di bawah per, ketika kita rubah menghilangkan per, maka pangkatnya harus menjadi positif. Oke, sehingga integralnya berubah menjadi integral 8 per 3 x pangkat minus 4 dx. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita sudah bisa kerjakan sesuai dengan rumus nomor 1. Hasilnya adalah 8 per 3 kali minus 3 kali x pangkat minus 3. Minus 3 yang di bawah berasal dari minus 4 tambah 1. Dan x pangkat minus 3 nya berasal dari minus 4 tambah 1. Sehingga hasilnya adalah 8, negatif 8 dibagi 9x pangkat 3 plus c. Selanjutnya, soal D, yaitu integral 2x akar x dx. Ini juga berdasarkan soal, kita belum bisa kerjakan langsung. Kenapa? Karena ada bentuknya akar x. Karena di rumus itu tidak ada akar. Jadi kita harus rubah bentuk soalnya. Jadi cara merubahnya, x yang pertama itu adalah pangkatnya 1. Sedangkan akar x kita rubah menjadi x pangkat setengah. Jika kita gabungkan x pangkat 1 kali x pangkat setengah, maka nanti hasilnya x-nya jadi pangkat 3 per 2. Itu dari 1 tambah setengah. Jadi x pangkat 3 per 2. Sehingga integralnya berubah menjadi 2x pangkat 3 per 2 dx. Bentuknya sudah bisa kita lihat sama dengan bentuk yang rumus nomor 1. Sehingga hasil integralnya 2 per 5 per 2 kali x pangkat 5 per 2 plus c. 2 per 5 per 2. 5 per 2 yang di bawah itu berasal dari 3 per 2 tambah 1, yaitu n-nya tambah 1. N-nya 3 per 2. Maka 3 per 2 tambah 1 menghasilkan 5 per 2. Kemudian x 5 per 2. 5 per 2-nya juga berasal dari 3 per 2 tambah 1. Sehingga hasil integral nomor D adalah 4 per 5 kali x pangkat 5 per 2 plus c. Baik, itu sebagai contoh. Untuk contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat di modul pertemuan pertama yang sudah Ibu share. Dan untuk memahami lebih lanjut tentang integral tak tentu ini, kerjakanlah latihan soal pada modul halaman 5 sampai 6. Kirim dan serahkan di tugas kelas Google Classroom atau GC, di mana soal dan jawaban harus ditulis pada buku latihan kalian, kemudian ditulis dengan rapi dan terbaca. Arti rapi, gunakanlah alat tulis yang lengkap, contoh ada pulpen, pensil, penghapus, stipex, dan roll, supaya tulisannya rapi. Kemudian terbaca, usahakan jangan seperti tulisan dokter atau tulisan cacing. Ya, bagaimana kalian membaca tulisan seseorang bisa terbaca huruf A, B, C, demikian juga lah kalian menulis agar saya bisa membacanya. Dan yang terakhir adalah tugas yang terlambat diserahkan tidak akan Ibu nilai lagi. Kapan tugas ini akan dikumpul? Nanti akan saya tentukan di Google Classroom. Jadi setelah selesai video pembelajaran ini kalian lihat, kalian baca dan kalian dengarkan, kita akan lanjutkan dengan sesi bertanya. Oke, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.
Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat bertemu kembali di pertemuan kedua untuk mata kuliah kalkulus. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan kalkulus pertemuan kedua pada hari ini. Baik, judul dari mata kuliah kita adalah integral trigonometri, di mana integralnya ini masih dalam bentuk integral tak tentu. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah kalian mampu menyelesaikan soal yang berkaitan tentang integral tak tentu fungsi trigonometri. Di sini Ibu ada lampirkan beberapa rumus trigonometri yang telah dipelajari pada kalkulus 1. Nanti rumus dasar dari trigonometri ini akan kita gunakan dalam penyelesaian soal-soal untuk integral trigonometri. Jadi, pelajari semua bentuk fungsi dasar ini karena Ibu tidak jelaskan kembali. Ini rumus yang pertama. Selanjutnya ini rumus yang kedua yang disebut dengan identitas trigonometri. Oke, kemudian di sini ada penjumlahan dari fungsi trigonometri dan juga perkalian. Oke, kemudian ada juga rumus sudut rangkap 2, rumus sudut rangkap 3, kemudian rumus setengah sudut. Oke, itu adalah rumus-rumus dasar dari trigonometri ya. Kemudian kita lihat di sini untuk fungsi integral dari trigonometri. Di sini ada yang perlu kalian pahami. Ada beberapa fungsi trigonometri, turunan dan integralnya. Jadi di sini Ibu jelaskan turunannya untuk mengingat kembali, kemudian integralnya apa. Oke, fungsi untuk sinus atau fx sama dengan sinus x. Turunannya atau f aksen x adalah cos x. Tetapi untuk integral dari sinus x itu apa? Kita lihat di sini ya. Jadi fungsi sinus tadi turunannya adalah cos. Kalau dia cos, kita integralkan akan menghasilkan sinus x plus c. Oke. Kalau fungsi awalnya sinus, maka turunannya adalah cos x. Dan integral dari cos x dx adalah sinus x plus c. Kemudian yang kedua, kalau fungsi awalnya adalah fx sama dengan cos x, maka turunannya atau f aksen x adalah negatif sinus x. Sehingga integral dari sinus dx adalah negatif cos x plus c. Oke, kemudian jika fungsi awalnya adalah fx sama dengan tangen x, maka turunannya atau f aksen x adalah sekant kuadrat x. Dan integral sekant kuadrat x dx sama dengan tangen x plus c. Oke, kita lanjutkan. Untuk fungsi awal fx sama dengan kotangen x, maka turunan dari f aksen x adalah negatif kosekan kuadrat x atau biasa disebut kosek ya, kosekan kuadrat x. Integral kosekan kuadrat x dx itu menghasilkan negatif kotangen x plus c. Kemudian jika fungsi awalnya adalah sekant x atau disingkat dengan sek x, maka turunan dari fungsi tersebut adalah sekant x kali tangen x. Dan kalau kita integralkan, integral sekant x kali tangen x dx sama dengan sekant x plus c. Oke, fungsi awalnya fx sama dengan kosekant x, maka turunan dari fungsi tersebut adalah negatif kosekant x kali kotangen x. Sehingga integral dari kosekant x dikali kotangen x dx itu sama dengan negatif kosekant x plus c. Oke, jadi bisa kita ulangi di sini untuk karena ini adalah kita belajar integral. Jadi saya ulangi mengenai integral. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Integral sin x dx sama dengan
negatif cos X plus C. Integral secant kuadrat X dx sama dengan tangen X plus C. Integral cosec kuadrat X dx sama dengan negatif kotangen X plus C. Integral sekant X kali tangen X dx sama dengan sekant X plus C. Dan integral kosekant X kali kotangen X dx sama dengan negatif kosekant X plus C. Jadi ini adalah rumus dasar integral fungsi trigonometri. Kalian boleh mengingatnya atau menghafalnya sehingga nanti pada saat mengerjakan soal tidak lagi membuka-buka lembaran sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Di sini ada rumus pengembangan. Ya, kita lihat di sini fungsinya bukan dalam bentuk X saja, tetapi ada A, ada B. Kalau fungsi dasarnya itu hanya variabelnya X. Tetapi di sini ada A, ada B. Ya, kita lihat rumus yang pertama. Integral cos AX tambah B. Jadi AX tambah B-nya itu dalam kurung ya. Akan menghasilkan 1 per A kali sinus AX tambah B. Kenapa integral cos menghasilkan sinus? Karena tadi rumus dasar dari integral cos adalah sinus. Sehingga integral cos AX tambah B dx sama dengan 1 per A sinus AX tambah B. Nomor 2. Integral sinus AX tambah B dx sama dengan negatif 1 per A cos AX tambah B. Karena integral sinus adalah cos, minus cos ya, sehingga menghasilkan minus 1 per A cos AX tambah B. Nomor 3. Integral sekant kuadrat AX tambah B dx akan menghasilkan 1 per A tangen AX tambah B. Yang keempat, integral kosekant kuadrat dari AX tambah B dx adalah negatif 1 per A kotangen AX tambah B. Jadi ini juga bisa diingat ya supaya lebih mudah. Jadi nilai AX maka nanti integralnya 1 per A. Kalau AX contohnya 5X maka nanti akan menghasilkan 1 per 5 terusnya. Oke, untuk integral fungsi hiperbolik di sini juga ada rumusnya ya. Kalian boleh baca, boleh diingat supaya lebih mudah mengerjakan. Jadi tidak bolak-balik dibuka bukunya atau materi ini. Jadi hafalah supaya lancar mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Di sini ada integralnya sampai A, B, C, D, E, F ya. Jadi di sini pakai H karena dia hiperbolik. Jadi dia fungsinya sinus H, cos H, tan H, kosekan H, sekan H, kotangen H. Jadi H-nya adalah hiperbolik ya. Oke, kita lanjut dengan integral fungsi inverse hiperbolik. Inverse hiperbolik. Jadi nanti di sini integralnya contoh yang A, dia integral R. Itu kepanjangan dari arcus. Jadi integral arcus sin hiperbolik X dx. AR itu adalah arcus tapi disingkat R ya. Akan menghasilkan X AR sin HX dikurang integral akar dari X kuadrat plus 1 plus C. Nah, ini juga rumusnya boleh kalian ingat, kalian baca ya. Masing-masing bolehlah dicoba-coba untuk mengingat dan menghafalnya, kemudian menuliskan kembali ke bukunya. Oke, di sini ada contoh, tentukan integral dari fungsi trigonometri berikut. Ada A sampai F, kita jawab dulu masing-masing ya. Contoh A, integral 5 sin X tambah 2 cos X dx. Oke, ini sama dengan 5 sin X, 5 itu adalah konstanta, jadi 5-nya kita keluarkan sesuai dengan rumus integral pertemuan pertama. Jadi konstanta nggak perlu kita integralkan, jadi tetap dia menghasilkan 5. Tetapi integral sinus adalah negatif, cos, maka jawabannya negatif 5 cos X. Ditambah, integral 2 cos X, integral cos adalah sin, dan 2-nya adalah variabel atau konstanta, maka 2-nya tidak kita integralkan, dia tetap, sehingga menghasilkan 2 sin X plus C. Jadi integral 5 sin X tambah 2 cos X dx sama dengan negatif 5 cos X ditambah 2 sin X plus C. Oke, kemudian yang berikutnya, soal B.
Integral negatif 2 cos X kurang 4 sin X tambah 3 dx. Oke, masing-masing kita integralkan ya. Negatif 2 adalah konstanta, ini tetap tidak kita integralkan. Kemudian integral cos adalah sinus, maka jawabannya negatif 2 sin X. Kemudian integral negatif 4 sin X. Negatif 4-nya itu adalah konstanta, tidak kita integralkan. Dan integral sin adalah negatif cos. Karena dia negatif, maka hasilnya negatif kali negatif jadi positif. Sehingga menghasilkan positif 4 cos X. Yang berikutnya tambah 3. Integral dari 3, ini adalah integral konstanta yang berdiri sendiri tanpa X. Maka kalau kita ingat dari pertemuan pertama, ini akan menghasilkan integral 3 itu adalah 3X. Sehingga jawaban B adalah negatif 2 sin X tambah 4 cos X tambah 3X tambah C. Oke, berikutnya integral sin 4X dx. Sin 4X ini berarti rumus yang pakai ada A. A-nya berapa? 4. Maka jawabannya adalah negatif 1/4 cos 4X plus C. Di sini B-nya tidak ada karena dia tidak tuliskan 4X tambah berapa ya, sehingga B-nya itu dianggap 0. Maka kita menyelesaikan tetap dengan rumus yang sudah kita pelajari yang ada A-nya, yaitu negatif 1/4 integral sin adalah cos atau negatif cos, sehingga menghasilkan negatif 1/4 cos 4X plus C. Berikutnya integral cos 7X kurang 4 dx. Oke. Di sini mana A-nya? A-nya adalah 7, B-nya adalah negatif 5. Oke, tetapi yang kita integralkan adalah yang A, sehingga menghasilkan 1/7 sinus 7X kurang 5 plus C. Oke, berikutnya integral 3 sin 2 kurang 6X dx. Oke, di sini kita lihat di mana A-nya sebenarnya? Apakah di 2 atau di 6X? Maka A-nya itu adalah di 6X. Karena dia tandanya negatif, maka A-nya negatif 6. Oke, sehingga hasilnya kita lihat 3 sin. 3 itu adalah konstanta yang tidak perlu diintegralkan karena di depan sinus ya. Jadi tetap 3 per, kita lihat sini per negatif 6. Karena A-nya adalah negatif 6. Kemudian ada tanda negatif, kenapa? Karena turunan sin adalah negatif cos. Sehingga menghasilkan negatif 3 dibagi negatif 6 cos 2 kurang 6X plus C. Oke, negatif dengan negatif menghasilkan positif, sehingga menghasilkan 1/2 cos 2 kurang 6X plus C. Oke, untuk yang terakhir, contoh yang terakhir, integral sinus 2x kurang 3 cos 5x dx sama dengan, oke, yang sinus 2x itu kan berlaku rumus integral yang menggunakan A. A-nya adalah 2, sehingga hasil integral sinus 2x adalah negatif 1/2 cos 2x. Kenapa negatif? Karena turunan sin adalah negatif cos. Selanjutnya, integral dari 3 cos 5x, 3-nya konstanta, tidak usah kita integralkan. Kemudian A-nya adalah 5, sehingga menghasilkan negatif 3/5 sinus 5x plus C. Sehingga jawaban dari F adalah negatif 1/2 cos 2x kurang negatif 3/5 sinus 5x plus C. Oke, ini adalah beberapa contoh yang bisa kalian perhatikan untuk menyelesaikan soal-soal berikutnya. Oke, di sini ada sebagai tugas atau latihan homework. Nanti akan kita kerjakan. Jika cukup waktu pada materi atau pada pertemuan ini, kita kerjakan pada saat ini. Tetapi jika nanti waktunya tidak cukup, akan dilanjutkan di rumah atau sebagai latihan di rumah yang akan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang Ibu tentukan. Oke, demikianlah materi kita hari ini tentang integral tak tentu fungsi trigonometri. Oke, sekian. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Terima kasih.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah kalkulus. Materi pada pertemuan ketiga adalah tentang integral tak tentu, fungsi eksponensial, dan logaritma. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti mata kuliah kalkulus pada hari ini. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah pada pertemuan ini adalah kalian mampu menyelesaikan permasalahan integral eksponen dan logaritma. Integral fungsi eksponensial kita lihat di sini, yaitu integral e pangkat x dx, hasilnya sama dengan e pangkat x tambah c. Kenapa di sini tambah c? Karena kita masih dalam integral tak tentu. Jadi sekali lagi, integral e pangkat x dx itu sama dengan e pangkat x plus c. E itu adalah bilangan natural dan besarnya sudah merupakan ketetapan, yaitu E sama dengan 2,718282845904523 dan seterusnya. Nanti bisa kalian cek sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. E pangkat x itu dibaca menjadi eksponensial x. Jadi integral eksponensial x dx hasilnya adalah eksponensial x plus c, atau integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Jika bilangan pokoknya bukan e, di sini ada rumus integral di mana bilangan pokoknya bukan e. Integral a pangkat x dx, maka hasilnya adalah a pangkat x dibagi ln a plus c. A adalah bilangan bulat positif dan ln a itu sama dengan e log a atau log a dengan bilangan pokoknya e. Jadi ln a logaritma a itu menghasilkan logaritma a dengan basis e. Contoh, integral e pangkat 5x tambah 3 dx, maka penyelesaiannya adalah pertama sekali pangkatnya 5x tambah 3, kita sebut dia dengan y. Jadi y sama dengan 5x tambah 3, maka dy per dx, arti dy per dx adalah turunan y terhadap x. Turunan y terhadap x dy per dx. Turunan 5x tambah 3 adalah 5. Jadi dy per dx sama dengan 5. Dan dx sama dengan 1/5 dy. Jadi integral e pangkat 5x tambah 3 dx sama dengan integral e pangkat y dikali dy per 5. Kenapa berubah menjadi e pangkat y? Karena tadi kita tahu bahwa pangkatnya 5x tambah 3 kita misalkan dengan y, dan kita lihat turunan dari y yaitu menghasilkan dx sama dengan 1/5 dy. Jadi integral e pangkat y kali dy per 5 hasilnya sama dengan 1/5, itu karena dia konstanta tidak diintegralkan. Jadi 1/5 integral e pangkat y dy sama dengan 1/5 e pangkat y. Kita tahu tadi bahwa integral e pangkat x tetap hasilnya e pangkat x, maka integral e pangkat y hasilnya juga e pangkat y. Jadi integralnya menghasilkan 1/5 e pangkat y plus c sama dengan 1/5 e pangkat 5x tambah 3 plus c. Contoh yang kedua, integral x tambah 3 kali e pangkat x pangkat 2 tambah 6x tambah 7 dx. Oke, di sini juga kita harus memisalkan. Yang mana kita misalkan? Yaitu pangkat dari e. Pangkat dari e adalah
X kuadrat tambah 6X tambah 7. Maka X kuadrat tambah 6X tambah 7 itu kita misalkan dengan Y. dy per dx turunan dari Y menghasilkan 2X tambah 6. Atau kita rubah dy per dx sama dengan 2 kali X tambah 3. Atau dx sama dengan dy per 2 kali X tambah 3. Oke, kita selesaikan integralnya. Integral X tambah 3 kali E pangkat X pangkat 2 tambah 6X tambah 7 dx sama dengan integral X tambah 3 E pangkat Y dikali dy dibagi 2 kali X tambah 3 sama dengan 1/2 kali integral E pangkat Y dy. Ya, kenapa di sini tinggal E pangkat Y? Karena kita lihat X tambah 3 dengan X tambah 3 itu sudah habis dibagi, jadi menghasilkan 1. Oke, hasilnya sama dengan 1/2 E pangkat Y tambah C sama dengan 1/2 E pangkat X kuadrat tambah 6X tambah 7. Jadi Y nya kita kembalikan lagi ke bentuk persamaan yang di awal. Kita lanjut dengan integral fungsi logaritma. Fungsi logaritma disebut juga dengan logaritma natural atau biasa ditulis dengan ln. Jadi integral dari integral 1/x dx itu menghasilkan ln x plus c, dimana kita tahu ln x adalah log x basisnya e. Contoh, integral dari dx per 3x tambah 5. Oke, jadi di sini penyelesaiannya kita harus mencari yang memisalkan atau pemisalan y itu apa, yaitu fungsi dari 3x tambah 5. Jadi y sama dengan 3x tambah 5, maka dy per dx sama dengan 3, turunan dari y sama dengan 3, atau dx sama dengan 1/3 dy. Jadi integral dx per 3x tambah 5 itu sama dengan integral 1/3x tambah 5 dx, sama dengan integral 1/y dikali dy per 3, 1/y dikali dy per 3, karena 3x tambah 5y itu adalah y, sama dengan 1/3 kali integral 1/y dy, sama dengan 1/3 ln y. Kita tahu integral 1/x adalah ln x, maka integral 1/y adalah ln y. Jadi hasil integralnya 1/3 ln y plus c sama dengan 1/3 ln 3x tambah 5 plus c. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan contoh yang keempat, yaitu integral dari negatif 5/x tambah e pangkat 2x dx. Jadi di sini menyelesaikannya, kita lihat bahwa soal ini ada dua fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah fungsinya negatif 5/x, yang kedua adalah fungsi e pangkat minus 2x. Jadi di sini menyelesaikannya juga kita pisah satu-satu. Jadi yang pertama negatif 5 integral 1/x dx. Kenapa negatif 5 nya tidak diintegralkan? Karena dia adalah konstanta ya. Jadi negatif 5 integral 1/x dx ditambah integral e pangkat minus 2x dx. Oke, hasilnya sama dengan negatif 5 ln x ditambah negatif 1/2 e pangkat minus 2x plus c. Di sini jawabannya langsung loncat ya, karena di sini belum kita buat pemisalan. Jadi nanti kalau kalian mengerjakannya, menulis ulang di buku latihan, nanti pemisalan dari e pangkat minus 2x, maka pemisalan y adalah minus 2x dy per dx sama dengan negatif 2. Oke, jadi hasilnya sama dengan negatif 5 ln x kurang 1/2 kali e pangkat minus 2x plus c. Oke, selanjutnya di sini ada tugas 3 yang akan kalian kerjakan setelah kalian melihat, membaca, dan memahami materi tentang fungsi integral, logaritma, dan eksponensial. Oke, terima kasih.
selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sehat buat kita semua. Hari ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah kalkulus. Materi hari ini adalah tentang integral tak tentu dengan teknik substitusi sederhana. Integral tak tentu dengan teknik substitusi sederhana. Integral dengan teknik atau metode substitusi itu digunakan ketika proses pengintegralan tidak bisa diselesaikan dengan rumus-rumus dasar integral. Arti rumus dasar ini sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Contoh rumus dasar itu adalah integral x pangkat n dx. Jadi yang diintegralkan hanya variabel x, kemudian ada pangkatnya, ya, pangkat dari x. Kemudian ada juga integral k dx. Apa itu k? K adalah dari kata konstanta, jadi suatu angka. Atau nanti ada juga integral, misalnya integral 2x kuadrat dx. Nah, ini disebut juga bukan rumus dasar integral. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan rumus yang pertama, yaitu integral x pangkat n dx. Nah, ketika nanti ada soal kita lihat tidak sesuai dengan rumus dasar, maka kita gunakan substitusi sederhana. Dalam pengintegralan dengan metode substitusi harus menguasai konsep-konsep turunan. Jadi harus diingat lagi waktu belajar kalkulus 1 tentang turunan, di mana du per dx adalah turunan u terhadap x. U itu adalah suatu fungsi, sedangkan x-nya adalah variabel. Jadi fungsi u diturunkan terhadap x disebut dengan du per dx. Contoh, misalkan fungsi u sama dengan 2x tambah 1. Kita lihat di sini ya, fungsinya disebut u, variabelnya x, yaitu yang terletak di angka 2 atau 2x. Maka turunan u terhadap x menjadi du per dx sama dengan 2. Ya, kita ingat kembali, turunan dari 2x adalah 2. Maka du sama dengan 2 dx. Di sini yang terakhir, untuk turunan kita mau mencari du, ya. Karena fungsinya u, maka du-nya berapa? Du-nya sama dengan 2 dx. Dari mana 2 dx? Dari du per dx sama dengan 2. Maka du sama dengan 2 dx. Kita lihat contoh penyelesaian dengan substitusi. Ini Ibu ambil dari modul, ya. Lihat contohnya, integral 2x tambah 3 pangkat 4 dx. Oke. Untuk fungsi ini tidak bisa diselesaikan dengan rumus dasar. Kenapa? Di sebelah kanannya ada 2 rumus dasar untuk fungsi aljabar. Kalau kita lihat contoh yang pertama atau rumus dasar yang pertama, integral k x pangkat n dx. K itu konstanta, x-nya ada variabel dipangkatkan. Sementara soal kita 2x tambah 3 pangkat 4. Jadi ada satu fungsi atau 2 fungsi, 2x tambah 3, fungsi pertama 2x, fungsi kedua 3, kemudian dipangkatkan 4. Ini tidak sesuai dengan rumus pertama. Rumus yang kedua juga k dx. Oke, integral k dx. Sementara soal kita ada variabelnya, yaitu 2x, bukan k saja, bukan konstanta saja. Maka soal A ini kita selesaikan dengan soal substitusi. Oke, tadi dibahas bahwa substitusi itu kita harus mencari du-nya. Du-nya apa gitu ya, atau dx-nya menggantikan du-nya apa. Kita lihat di sini.
integral 2x tambah 3 pangkat 4 dx. Apa yang kita kerjakan pertama, yaitu kita mencari u. Kita misalkan u. U itu apa? Di sini ada yang ibu tandai bahwa u itu adalah 2x tambah 3. Jadi u itu yang mana? Nanti dari setiap soal, u-nya yang mana? U-nya adalah yang memiliki pangkat. Kalau dia di dalam kurung, maka u-nya itu semua fungsi yang ada di dalam kurung, yaitu 2x tambah 3. Jadi u itu adalah 2x tambah 3. Oke. Kemudian kita cari turunan u. Du per dx. Turunan u terhadap x sama dengan, turunan 2x 2. Turunan 3 atau turunan konstanta adalah 0. Maka du per dx sama dengan 2. Dx sama dengan du per 2 atau 1 per 2 du. Kalau sudah dapat dx-nya, maka integral 2x tambah 3 pangkat 4 dx kita rubah menjadi integral u pangkat 4. U-nya ini adalah 2x tambah 3 sesuai dengan soal kita. Kemudian pangkat 4-nya tetap. Dikali dx tadi kita ganti menjadi du per 2 sesuai dengan yang kita cari dari turunan u. Jadi dx-nya sama dengan du per 2. Jadi soal ini berubah dari variabelnya x menjadi variabelnya u, yaitu integral u pangkat 4 dikali du per 2. Kalau kita lihat du per 2 itu adalah 1 per 2 du. 1 per 2 itu adalah konstanta. Jadi konstantanya kita keluarkan karena dia tidak diintegralkan. Jadi 1 per 2 integral u pangkat 4 du sama dengan 1 per 2 integral dari u pangkat 4 adalah 1 per 5 u pangkat 5. Kenapa ini jadi 5? Karena pangkatnya n-nya ditambah 1, yaitu 4 tambah 1. Jadi 1 per 5 u pangkat 5 sama dengan 1 per 10 u pangkat 5. Kemudian kita rubah u-nya, karena soalnya adalah variabelnya x, maka kita ganti hasil akhirnya menjadi 1 per 10 2x tambah 3 pangkat 5 plus c. Jadi u pangkat 5 menjadi 2x tambah 3 pangkat 5 plus c. Contoh berikutnya, integral 2x kali 4x kuadrat kurang 1 pangkat 10 dx. Jika ada soal seperti ini, kita harus tentukan u yang mana. Sekali lagi, u-nya adalah suatu fungsi yang memiliki pangkat. Kalau kita lihat 2x, ini pangkatnya 1 ya, jadi melebihi dari 1 ya. Saya ulangi, pangkatnya yang lebih dari 1. Kemudian ada fungsi yang di dalam kurung, yaitu 4x kuadrat kurang 1, pangkatnya 10. Maka yang di dalam kurung inilah u-nya ya. Jadi u sama dengan 4x kuadrat kurang 1. Maka du per dx sama dengan turunan dari 4x kuadrat, jadi pangkat sama konstanta 4 itu dikalikan, yaitu menjadi 8x. Kemudian kurang 1. 1 adalah konstanta, turunannya adalah 0. Jika kalian tidak paham turunan, silahkan diulang lagi pelajaran kalkulus 1 supaya nanti untuk soal integral dengan metode substitusi bisa kalian kerjakan. Karena ibu tidak membahas turunan lagi di sini atau tidak menerangkan bagaimana turunan suatu fungsi, karena ini ada di kalkulus 1. Jadi u-nya 4x kuadrat kurang 1, du per dx sama dengan 8x ya, turunan dari 4x kuadrat kurang 1. Sehingga dx sama dengan du per 8x atau dx sama dengan 1 per 8x du. Selanjutnya kita kerjakan karena sudah dapat dx-nya, maka integral 2x kali 4x kuadrat kurang 1 pangkat 10 dx menjadi integral 2x kali u pangkat 10 kali du per 8x. Sekali lagi, du per 8x itu adalah berasal dari dx. Di sini kita lihat
seharusnya kan integral kedua itu variabelnya U, tetapi masih ada X. Karena 2X, nanti dengan 8X itu bisa kita bagi. Jadi X bagi X itu 1. Kemudian 2 dibagi 8, 1/4. Jadi hasilnya menjadi integral 1/4 U pangkat 10 du. Di sini sudah tidak ada X-nya. Karena memang 2X dibagi 8X, X-nya habis dibagi menjadi 1. Oke. Integral 1/4 U pangkat 10 du itu sama dengan 1/4 kali 11. Kenapa di sini 4 kali 11? Karena pangkatnya adalah 10. 10 itu ditambah 1, maka menjadi 11. Jadi 1/4 kali 11 U pangkat 11 plus C. Oke, sama dengan 1/44 dikali 4x kuadrat kurang 1 pangkat 11 plus C. Jadi selalu nanti hasil akhir U nya tidak boleh lagi ada, tapi kita ganti sesuai dengan pemisalan, dimana pemisalannya U nya adalah 4x kuadrat kurang 1. Oke, contoh berikutnya integral 2 sin pangkat 5x, atau saya ulangi, integral 2 sin x pangkat 5 cos x dx. Oke, di sini apa yang mau kita misalkan? U-nya yang mana? Jadi selalu U itu adalah yang memiliki pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah 5. Ya, karena cos x itu hanya pangkatnya 1. Jadi U sama dengan sin x. Kita tidak buat pangkatnya. Selalu setiap U itu tidak ikut pangkatnya. Jadi U adalah sin x. Maka du per dx sama dengan cos x. Dx sama dengan 1 per cos x du. Oke, jadi sehingga integral 2 sin x pangkat 5 cos x dx sama dengan integral 2u pangkat 5 dikali cos x du per cos x. Oke, sama dengan integral 2u pangkat 5 du. Jadi di sini cos x per cos x-nya sudah habis dibagi menjadi 1 nggak usah dituliskan. Jadi dia tinggal du. Jadi integralnya berubah menjadi variabel u, yaitu integral 2u pangkat 5 sama dengan 2/6. Kenapa ini 6? Karena pangkatnya 5, yaitu 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi 2/6 U pangkat 6 plus C, atau sama dengan 1/3 sin pangkat 6 atau sin X pangkat 6 plus C. Oke, inilah contoh yang bisa Ibu jelaskan. Untuk contoh-contoh yang lain bisa kalian lihat di modul. Oke, berikutnya ini ada soal latihan. Ya, tentukan integral dari fungsi-fungsi berikut dengan menggunakan metode substitusi. Jadi dengan soal ini kalian seharusnya sudah bisa yang mana nanti U atau pemisalannya U-nya yang mana. Jadi Ibu ingatkan U-nya adalah campuran atau gabungan dari satu fungsi, dua fungsi, gabungan dari beberapa fungsi, kemudian dia berada di dalam kurung, kemudian dipangkatkan. Kalau misalnya dia tidak ada dalam kurung, dalam bentuk akar, maka bentuk akar itu sama, itu artinya pangkat setengah. Contoh nomor 7, integral 6x kali akar 6 kurang x kuadrat dx. Oke, berarti 6 kurang x kuadrat itu nanti bisa dibuat dalam kurung. Dalam kurung pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah setengah. Jadi untuk nomor 7 U-nya adalah 6 kurang X kuadrat. Oke, demikian juga untuk nomor 4. Kemudian untuk nomor 3, integral 2 per 5x 1 pangkat 4 dx. Mana U-nya? Ya, sama seperti soal yang lain, bahwa U-nya adalah fungsi yang ada di dalam kurung, yaitu dengan pangkat 4, yaitu 5x tambah 1. Oke, itulah yang bisa Ibu jelaskan. Kerjakan soal latihan dan lebih paham. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sehat buat kita semua. Hari ini kita belajar kalkulus kembali dengan materi integral tak tentu dengan teknik parsial. Minggu sebelumnya kita belajar integral tak tentu dengan teknik substitusi. Jadi nanti hari ini kita belajar dengan teknik parsial. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah kalian mampu menyelesaikan integral tak tentu dengan teknik parsial. Apa itu teknik integral parsial? Integral parsial didasarkan pada pengintegralan turunan hasil kali dua fungsi. Jadi di sini disebutkan turunan hasil kali dua fungsi. Jadi pengintegralan turunan hasil kali dua fungsi, berarti nanti ada dua fungsi yang mau kita proses. Dalam dua fungsi tersebut, nanti akan kita perhatikan memilih U dan dv. Jadi fungsi yang satu disebut nanti sebagai U, dan fungsi yang lainnya disebut dv. Fungsi U adalah fungsi yang kalau diturunkan terus-menerus, apakah sampai turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu akan menghasilkan nilai 0. Jadi dalam teknik pengintegralan parsial nanti ada dua fungsi. Fungsi pertama nanti akan kita sebut U, dan fungsi yang kedua nanti kita nyatakan dalam bentuk dv. Ya, oke, kita lanjut. Oke, rumus untuk integral dengan metode parsial yaitu jika ada fungsi yang mau diintegralkan dengan metode parsial, maka fungsinya atau integralnya akan menjadi integral U dv sama dengan U kali V dikurang integral V du. Oke, untuk lebih memahami rumus ini kita lihat contoh ya. Integral X sin X dx. Tadi disebutkan di awal bahwa pengintegralan dengan teknik parsial adalah pengintegralan dari dua fungsi. Dua fungsi, yang mana fungsi yang pertama dan kedua? Di sini yang fungsi pertama adalah X, dan fungsi yang kedua adalah sin X. Nah, sekarang kedua fungsi ini akan kita tentukan mana U, mana dv. Ya. Jadi di soal ini U-nya adalah X dan dv-nya adalah sin X dx. Sekali lagi, U-nya adalah X dan dv-nya adalah sin X dx. Kalau kita sudah tentukan mana U dan dv, maka kita selesaikan. Misalkan U sama dengan X, maka turunan U atau du sama dengan dx, karena turunan X adalah 1. 1 itu tidak perlu ditulis sehingga menjadi 1 dx itu menjadi dx. Kemudian dv adalah sin X dx. dv ini mau diapain? dv itu artinya turunan V. Turunan V adalah sin X dx. Maka V-nya berapa? V-nya adalah integral dari sin X dx. Integral sin X dx adalah min cos X dx. Oke, karena kita sudah bisa menentukan U, dv, kemudian V-nya apa, maka kita masukkanlah kembali ke rumus metode parsial. Jadi integral X sin X dx itu sama dengan, lihat ya, integral X sin X dx. X-nya U, sin X dx-nya dv sama dengan X kali negatif cos X atau U kali V. U-nya adalah X, V-nya adalah negatif cos X dx. Jadi hasil integralnya X kali negatif cos X dikurang integral negatif cos X dx. Negatif cos X adalah V. Oke, hasilnya sama dengan negatif X cos X
ditambah. Kenapa ini tambah? Karena negatif dengan negatif ya menghasilkan positif. Integral dari cos X adalah sin X. Jadi hasil dari integral X sin X dx adalah negatif X cos X tambah sin X plus C. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan integral dari integral X kali akar X kurang 7 dx. Di sini U-nya adalah X, kemudian dv-nya adalah akar X kurang 7 dx. Oke, kita lanjut penyelesaiannya. Tadi pertama kita sudah tentukan U, sudah tentukan dv. Selanjutnya, kalau U-nya sama dengan X, maka du sama dengan dx. dv sama dengan akar X kurang 7 dx. Maka V adalah integral dari akar X kurang 7 dx. Supaya bentuk akar ini bisa kita selesaikan dengan metode yang sudah kita pelajari, maka bentuk akar kita rubah menjadi pangkat. Akar itu adalah pangkat setengah. Jadi V sama dengan integral X kurang 7 pangkat setengah dx. Oke, V sama dengan 2/3 kali X kurang 7 pangkat 3/2. Oke, Ibu harap untuk V ini semua sudah paham mengintegralkannya. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Karena kita sudah tentukan U, dV, kemudian kita sudah dapatkan V-nya. Maka integral X kali akar X kurang 7 dx sama dengan X kali 2/3 X kurang 7 pangkat 3/2 dikurang integral 2/3 X kurang 7 pangkat 3/2 dx. Oke, sebelum kita selesaikan integral ini, mungkin untuk yang U kali V itu bisa langsung kita selesaikan, yaitu hasilnya 2/3 X kali X kurang 7 pangkat 3/2. Tetapi untuk integral dari 2/3 X kurang 7 pangkat 3/2 dx ini harus kita selesaikan dengan metode substitusi. Jadi di metode parsial kita akan menggabungkan penyelesaiannya dengan metode substitusi. Kita lihat di sebelah kanan tanda panah, integral 2/3 X kurang 7 pangkat 3/2 dx itu hasilnya sama dengan 2/3 nya kita keluarkan, jadi integral dari X kurang 7 pangkat 3/2 dx. Inilah yang akan kita selesaikan dengan metode substitusi, yaitu fungsi yang berwarna kuning. Kita lihat di sebelahnya, dengan metode substitusi, kita ingat untuk pertemuan sebelumnya, kita harus tentukan U-nya, yaitu U sama dengan X kurang 7, maka du sama dengan dx. Integral X kurang 7 pangkat 3/2 sama dengan integral U pangkat 3/2 du. Sama dengan 1 dibagi 3/2 tambah 1 kali U pangkat 3/2 tambah 1 plus C. Jadi ingat ya, setiap integral itu pangkatnya harus ditambahkan 1. Hasilnya sama dengan 1/3/2 tambah 2/2. Jadi di sini 1 itu Ibu rubah jadi 2/2. Dikali U pangkat 3/2 tambah 2/2 plus C. Hasilnya sama dengan 1/5/2 kali U pangkat 5/2 plus C. Hasilnya sama dengan 2/5 kali U pangkat 5/2 plus C. U-nya kita kembalikan ke bentuk variabel X, jadi hasilnya sama dengan 2/5 kali X kurang 7 pangkat 5/2 plus C. Inilah hasil dari integral X kurang 7 pangkat 3/2. Kita kembalikan ke sebelah kiri, jadi 2/3 integral dari X kurang 7 pangkat 3/2 dx hasilnya adalah 2/3 kali 2/5 kali X kurang 7 pangkat 5/2 plus C sama dengan 4/15 kali X kurang 7 pangkat 5/2 plus C. Jadi hasil integralnya sudah kita peroleh. Kita kembali ke fungsi integral yang sebelah kiri yang berwarna hijau. Kemudian kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan. Jadi hasil dari integral X kali 2/3 kali X kurang 7 pangkat 3/2 dikurang integral 2/3 X kurang 7 pangkat 3/2 dx sama dengan 2/3 X kali X kurang 7 pangkat 3/2 dikurang 2/3
kali 2 per 5 kali X kurang 7 pangkat 5 per 2 sama dengan 2 per 3X kali X kurang 7 pangkat 3 per 2 dikurang 4 per 15 X kurang 7 pangkat 5 per 2 sama dengan hasilnya yang terakhir itu bentuk pangkat 3 per 2 harus kita kembalikan ke bentuk akar karena soal kita pertama adalah bentuk akar. Demikian juga nanti untuk pangkat 5 per 2 kita kembalikan ke bentuk akar. Jadi hasil terakhir sama dengan 2 per 3 X dikali X kurang 7 dikali akar X kurang 7 dikurang 4 per 15 kali X kurang 7 pangkat 2 dikali akar X kurang 7 plus C. Jadi untuk pangkat 3 per 2 itu menghasilkan X kurang 7. X kurang 7 kalau tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat 1. Kemudian akar X kurang 7 itu adalah X kurang 7 pangkat setengah. 1 tambah setengah itu 3 per 2. Selanjutnya untuk X yang kurang 7 pangkat 5 per 2 ini menjadi X kurang 7 pangkat 2 dikali akar X kurang 7 atau berubah menjadi X kurang 7 pangkat setengah. 2 tambah setengah berarti hasilnya 5 per 2. Inilah hasil dari integral X kali X kurang 7 dx. Oke, untuk lebih memahami integral dengan metode parsial, silakan mengerjakan tugas 5 dari nomor 1 sampai 8. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Hari ini kita masuk pertemuan ke-6 dengan topik materi integral tak tentu dengan teknik substitusi 2. Di sini dengan yang dimaksud dengan teknik substitusi 2 yaitu lanjutan teknik substitusi untuk fungsi rasional. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah hari ini adalah kalian mampu menyelesaikan permasalahan integral tak tentu dari fungsi rasional dengan teknik substitusi. Apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya masing-masing merupakan fungsi polinomial. Jadi fungsi ada pembilang dan ada penyebut. Karena dia bentuknya pecahan ya, pembilang ada di atas kemudian penyebutnya di bawah. Contoh kalau disebut pecahan 2 per 4 maka 2 nya disebut pembilang dan penyebutnya adalah 4. Tetapi fungsi rasional yang akan kita bahas di sini adalah fungsi polinomial. Jadi pembilangnya fungsi polinomial dan penyebutnya juga fungsi polinomial. Fungsi polinomial kita lihat di sini singkatannya adalah P, maka dia Px sama dengan P0 tambah P1x tambah P2x kuadrat tambah P3x pangkat 3 dan seterusnya sampai Pmx pangkat n, di mana Pm-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini adalah fungsi polinomial. Kita lihat di sini pangkatnya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi integral bentuk fungsi rasional dari fx adalah px per qx. Px-nya adalah pembilang, qx-nya adalah penyebut. Dengan px dan qx adalah suku banyak. Jadi suku banyak itu bisa juga dituliskan. Contoh px sama dengan A0 x pangkat n tambah A1 x pangkat n tambah A2 x pangkat n dan seterusnya sampai tambah an. Atau dibagi dengan Qx nya sama dengan B0 x pangkat n tambah B1 x pangkat n tambah B2 x pangkat n tambah dan seterusnya sampai nanti Bn. Jadi fungsi suku banyak yang di bawah ini dengan Px itu sama, hanya posisinya yang dirubah. Kalau Px itu mulai dari P0, tetapi untuk fungsi suku banyak itu dimulai dari A0 x pangkat n. Ada 4 kasus integral untuk fungsi rasional. Yang pertama itu jika faktornya linier dan tidak berulang. Kemudian yang kedua faktornya linier dan berulang.
Yang ketiga, faktornya kuadratik dan tidak berulang. Kemudian faktornya kuadratik dan berulang. Arti faktor di sini nanti fungsi polinomial itu akan difaktorkan. Jadi apakah faktornya linear dan tidak berulang? Apakah faktornya linear dan berulang? Faktornya kuadratik tidak berulang dan faktor kuadratik dan berulang. Kita lihat masing-masing kasus integral fungsi rasional berikut. Oke, kasus pertama, penyebutnya terdiri dari faktor-faktor linear tidak berulang. Faktor-faktor linear tidak berulang. Jika Qx, tadi kita tahu bahwa Qx adalah penyebut ya, karena penyebut posisinya di bawah. Jika Qx sama dengan A1x tambah B1 kali A2x tambah B2 dan seterusnya sampai kali ANX tambah BN. Jadi A1x tambah B1, A2x tambah B2 sampai ANX tambah BN, inilah disebut faktor. Faktor-faktor. Ya, di sini dikatakan linear. Kenapa di sini linear? Karena x-nya tidak memiliki pangkat 2, pangkat 3 dan lain sebagainya. Tetapi x-nya pangkatnya 1. Jadi kalau x-nya pangkatnya 1, disebut dia faktor linear. Jadi di sini x tidak ada pangkatnya 2, 3 dan seterusnya. Tidak tertulis pangkatnya. Kalau tidak tertulis, maka x-nya ini adalah pangkatnya 1 atau faktornya disebut linear. Maka px per qx sama dengan A1 dibagi A1x tambah B1 tambah A2 per A2x tambah B2 tambah dan seterusnya sampai AN dibagi ANX tambah PN, dengan A1, A2, A3 sampai AN adalah konstanta yang akan dicari. Jadi cara menyelesaikan integralnya, kita merubah fungsi polinomial menjadi A1 per faktor pertama ditambah A2 per faktor kedua tambah A3 per faktor ketiga dan seterusnya sampai AN dibagi faktor ke N. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal untuk kasus pertama, yaitu integral 1 dibagi x kuadrat dikurang 4 dx. Kalau kita lihat di sini bahwa 1 itu adalah P0 ya, karena dia tidak ada x dan tidak ada pangkat. Kemudian x kuadrat kurang 4 di sini adalah fungsi polinomial juga, yaitu untuk x-nya pangkat 2, kemudian ada P0 yaitu 4 yang tidak ada x-nya dan tidak mempunyai pangkat. Bagaimana menyelesaikannya? Bahwa x kuadrat dikurang 4 atau itu disebut dengan qx itu harus kita faktorkan. Arti difaktorkan bahwa nanti masing-masing suku dari pemfaktoran ini kita kalikan akan menghasilkan x kuadrat dikurang 4. Jadi qx sama dengan x kuadrat kurang 4 sama dengan x kurang 2 dikali x tambah 2. Jadi x kuadrat kurang 4 menghasilkan faktor x kurang 2 dan faktor x tambah 2. Jadi qx memenuhi dua akaril yang berbeda. Dua akaril yang berbeda ya, bukan yang sama. Ya, kita lihat di sini, dan faktornya x-nya itu tidak memiliki pangkat 2, 3 dan seterusnya. Tetapi x-nya itu pangkatnya 1 sehingga dia disebut linear. Sehingga diperoleh px per qx itu sama dengan 1 per x kuadrat dikurang 4 sama dengan A1 dibagi x kurang 2 ditambah A2 dibagi x tambah 2. Oke, sama dengan A1 kali x tambah 2 ditambah x2 dikali x kurang 2 per x kuadrat dikurang 4. Oke, sehingga diperoleh 1 sama dengan A1 kali X tambah 2 tambah A2 kali X kurang 2. Oke, sama dengan A1X tambah 2A1 tambah A2X dikurang 2A2. Kemudian bentuknya kita gabungkan yang ada X-nya, yaitu A1X tambah A2X tambah 2A1 kurang 2A2. Sehingga kita lihat A1 tambah 2A2 dalam kurung X tambah 2A1 kurang 2A2. Kenapa ini kita gabungkan yang X dengan X, yang tidak ada X dengan yang tidak ada X, itu supaya kita tahu berapa nilai nanti koefisien masing-masing dari faktor ya, koefisiennya. Jadi kita lihat
koefisien A1 tambah A2. Dari soal yang ada itu adalah X kuadrat dengan 4. Sementara di sini A1 tambah A2 adalah X. Berarti koefisien X itu tidak ada, karena X-nya tidak ada, yang ada X kuadrat. Karena tidak ada, maka A1 tambah A2 sama dengan 0. Ya, karena pada soal pembilang bernilai 1 tidak ada variabel X, sehingga nilai A1 tambah A2 sama dengan 0. Yaitu pembilangnya kita lihat hanya angka 1, tidak ada X ya. Jadi dia konstanta. Oke. Jadi A1 tambah A2 sama dengan 0. Dan konstantanya yang mana? 2A1 kurang 2A2. Kenapa ini kita sebut konstanta? Karena tidak mengandung X. Oke, jadi 2A kurang 2A1 kurang 2A2 sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena di soalnya bernilai 1. Maka konstanta itu bernilai 1. Oke, selanjutnya kita dapat A1 tambah A2 sama dengan 0, 2A1 kurang 2A2 sama dengan 1. Jadi A1 tambah A2 sama dengan 0 disebut persamaan pertama. Kemudian 2A1 kurang 2A2 sama dengan 1. Inilah persamaan yang harus kita peroleh sebelum mendapatkan integral dari fungsi tersebut. Karena apa? Karena memang yang kita cari adalah A1 dan A2. Jika A1 dan A2 diperoleh, maka bisa kita lanjutkan untuk mengerjakan integral tersebut. Oke, bagaimana menyelesaikannya atau bagaimana mencari nilai A1, A2? Maka persamaan pertama dan kedua diselesaikan dengan metode eliminasi, yang mungkin kalian masih ingat bagaimana proses eliminasi di kalkulus 1. Jadi A1 tambah A2 sama dengan 0, 2A1 kurang 2A2 sama dengan 1. Jadi persamaan ini yang pertama dikali 2, yang kedua dikali 1. Karena apa? Kita mau mengeliminasi A1. Jadi A1 dan A2. Di sini kita lihat prosesnya ya. Jadi A1 nanti A1 di persamaan 1 dan A1 di persamaan kedua menghasilkan koefisien yang sama, yaitu 2A1 tambah 2A2 sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua menjadi 2A1 kurang 2A2 sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita kurangkan dua persamaan ini, yaitu 2A1 kurang 2A1 menjadi 0 atau habis, sehingga 2A2 kurang 2A2 menjadi 4A2 sama dengan 0 kurang 1 sama dengan negatif 1. A2 sama dengan negatif 1 dibagi 4. Oke, setelah kita dapat A2, maka substitusikanlah A2 sama dengan negatif 1/4 ke persamaan pertama, yaitu A1 tambah A2 sama dengan 0, A1 tambah negatif 1/4 sama dengan 0, A1 kurang 1/4 sama dengan 0, sehingga A1 sama dengan 1/4. Oke, selanjutnya untuk kasus kedua, penyebut terdiri dari faktor-faktor linier berulang. Kalau tadi dia tidak berulang, yang kasus kedua ini faktor-faktornya berulang ya. Oke. Misalkan Qx-nya sama dengan, kalau kita sebut Qx berarti nanti di sini adalah pembilang ya, yang di bawah, yaitu AIX tambah BI pangkat P, dengan P elemen dari bilangan bulat positif ya. B itu bilangan bulat positif. Maka Px per Qx sama dengan A1 dibagi AIX tambah BI pangkat P tambah A2 bagi AIX tambah BI pangkat P kurang 1 tambah dan seterusnya, tambah A P kurang 1 dibagi AIX tambah BI pangkat 2 dan seterusnya sampai nanti AP dibagi AIX tambah BI dengan A1, A2, API kurang 1 dan AP adalah konstanta yang akan dicari. Jadi kita lihat di sini faktor linier berulang ya. Jadi dia memiliki Qx-nya atau faktornya liniernya berulang. Oke. Kasus nomor 2 nanti contohnya kita lihat di modul ya. Jadi di sini tidak Ibu sampaikan karena waktunya nanti akan terlalu lama. Kalian bisa membaca contoh soal untuk kasus kedua di modul.
Kasus ketiga, penyebut terdiri dari faktor-faktor kuadrat tidak berulang. Ini faktornya bentuknya kuadrat tetapi tidak berulang. Oke, kita lihat di sini misalkan Qx, sekali lagi disebutkan Qx adalah pembilang. Jadi faktornya adalah A1x kuadrat tambah BIX tambah C1 dikali A2x kuadrat tambah B2x tambah C2 dikali dan seterusnya sampai AN X pangkat 2 tambah BN X tambah CN. Jadi kenapa disebut dia faktor kuadrat? Karena kita lihat X nya itu pangkatnya 2 ya, A1x pangkat 2, A2x pangkat 2 sampai ANX pangkat 2. Maka nanti bentuk fungsi rasional Px dibagi Qx itu menjadi A1x tambah B1 dibagi faktor yang pertama yaitu A1x kedua X pangkat 2 tambah B1x tambah C1, kemudian tambah A2x tambah B2 dibagi dengan faktor yang kedua A2x pangkat 2 tambah B2x tambah C2 dan seterusnya nanti ANX tambah BN yaitu dibagi dengan faktor yang ke n yaitu ANX pangkat 2 tambah BNX tambah CN dengan A1, A2 sampai AN dan B1, B2 sampai BN adalah konstanta yang akan dicari. Jadi kita cari dulu nilai A, A1, A2 dan seterusnya, B1, B2 dan seterusnya, baru nanti bisa dikerjakan integralnya. Contoh kasus ketiga kalian juga boleh lihat di modul ya, di situ sudah Ibu jelaskan langkah-langkah dari penyelesaian kasus ketiga. Kita lanjut dengan kasus keempat, yaitu penyebutnya terdiri dari faktor-faktor kuadrat berulang. Ini kuadratnya berulang ya. Kita lihat misalkan Qx sama dengan memiliki faktor AI X kuadrat tambah BIX tambah CI pangkat P. Maka Px per Qx sama dengan A1X tambah B1 dibagi AIX kuadrat ditambah BIX tambah CI pangkat P ditambah A2X tambah B2 dibagi AIX kuadrat tambah BIX tambah CI pangkat P kurang 1 dan seterusnya sampai nanti ditambah A P kurang 1X tambah BP kurang 1 dibagi A1X kuadrat tambah BIX tambah CI pangkat 2 ditambah APX tambah BP per AIX kuadrat tambah BIX tambah CI. Jadi kalau kita lihat di sini faktor dari Qx-nya itu adalah kuadrat berulang. Nanti faktor yang terakhir itu kita lihat di dalam kurung, dia tidak memiliki pangkat lagi yang terakhir. Kalau faktor yang pertama pangkatnya P, faktor yang kedua pangkatnya P kurang 1 dan seterusnya nanti faktor yang dua terakhir adalah pangkat 2 dan satu terakhir adalah pangkat 1 dengan A1, A2, AP kurang 1, AP dan B1, B2, BP kurang 1, BP itu adalah konstanta yang akan dicari. Jadi kita selalu mencari A apa, B nya apa, baru nanti bisa diselesaikan integralnya seperti contoh di kasus yang pertama. Oke, demikian juga untuk kasus yang keempat. Kalian boleh lihat contoh yang ada di modul ya. Nanti dibaca pelan-pelan, dipahami supaya kalian bisa mengerti bagaimana menyelesaikan integral tak tentu dari fungsi rasional. Oke, berikut ada beberapa soal latihan yang bisa kalian coba agar lebih memahami materi tentang integral tak tentu fungsi rasional dengan metode substitusi hari ini. Demikian penjelasan materi hari ini. Untuk lebih memahami silahkan baca modul, kemudian kerjakan soal-soal latihan, dan jika belum paham diulangi kembali membaca modul, dan jika juga tidak paham silahkan bertanya kepada ibu pada waktu yang kalian tentukan. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semoga kalian dalam keadaan sehat pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas materi kita di pertemuan ke-7, yaitu integral tak tentu dengan teknik substitusi trigonometri. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah kalian mampu menyelesaikan permasalahan integral tak tentu dengan teknik substitusi trigonometri. Teknik integral substitusi trigonometri terdiri dari 3 ketentuan atau 3 cara. Yang pertama yaitu pengubahan integran dalam integral trigonometri. Teknik yang kedua, integran merupakan perkalian dua fungsi trigonometri. Yang ketiga, integran dengan bentuk integral akar a pangkat 2 dikurang x pangkat 2 dx, integral akar a pangkat 2 tambah x pangkat 2 dx, dan integral akar x kuadrat kurang a kuadrat dx. Jadi nanti jika ada soal, kita harus melihat dulu jenis soalnya, apakah kita selesaikan dengan teknik 1, teknik 2, atau dengan teknik yang ketiga. Oke, selanjutnya kita lihat teknik yang pertama, yaitu pengubahan integral dalam integral trigonometri. Di sini ada 3 tipe. Ada tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Tetapi yang Ibu jelaskan untuk di video ini adalah tipe pertama. Dan nanti untuk tipe kedua dan tipe ketiga silahkan dibaca pada modul PDF. Oke, tipe pertama itu adalah integral sinus pangkat n x dx dan integral cos pangkat n x dx. Jadi tipe pertama itu untuk kasus soal jika integralnya sinus pangkat nx atau cos pangkat nx. Nah, kalau dia seperti ini bentuk masalahnya atau soalnya, maka kita kerjakan dengan tipe pertama. Tipe pertama akan diselesaikan dengan 2 cara. Cara pertama yaitu jika pangkatnya atau n adalah genap atau bilangan genap. Ya, contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, caranya bagaimana? Turunkan pangkat dengan substitusi menggunakan kesamaan setengah sudut. Jadi nanti ada istilah di sini, kesamaan setengah sudut. Ini sudah menjadi ketentuan ya. Apa kesamaan setengah sudut itu? Yaitu sinus kuadrat x sama dengan 1/2 kali 1 kurang cos 2x. Dan cos kuadrat x sama dengan 1/2 dikali 1 tambah cos 2x. Apa gunanya kesamaan ini? Adalah jika nanti kita jumpain ada berbentuk sinus kuadrat x dan cos kuadrat x, maka sinus dan cos ini akan kita rubah sesuai dengan kesamaan setengah sudut. Kalau kita jumpai sinus kuadrat x, maka nanti akan kita rubah menjadi 1/2 kali 1 kurang cos 2x, dan demikian juga untuk cos kuadrat x. Oke, kita lihat contohnya. Integral cos kuadrat x dx. Kalau kita lihat soal, cos kuadrat atau cos pangkat 2, berarti 2 itu adalah n, dan n-nya adalah bilangan genap, yaitu 2. Maka kita mengerjakan dengan kasus yang pertama dan tipe pertama. Oke, sama dengan integral 1/2 kali 1 tambah cos 2x dx. Seperti yang sudah ditentukan, jika nanti ada dijumpai sinus kuadrat x atau cos kuadrat x, maka kita merubah dengan menggunakan kesamaan setengah sudut. Jadi di sini integral cos kuadrat x dx sama dengan integral 1/2 kali 1 tambah cos 2x dx. Oke, sama dengan setengah itu adalah konstanta, kita keluarkan dari bentuk integralnya sehingga nanti diperoleh
integral yang 1 tambah cos 2x itu kita pisah. Jadi 1/2 kali integral 1 dx, atau satunya nggak usah ditulis menjadi integral dx, ditambah 1/2 integral cos 2x dx. Oke, sama dengan integral dari dx itu kalau misalnya kita tidak tulis, maka sebenarnya itu adalah integral 1 dx. Jadi integral 1 atau integral konstanta itu akan menghasilkan x ya, karena dia 1 maka integralnya x. Kalau integral 2 maka menghasilkan 2x. Jadi hasilnya sama dengan 1/2 1/2 dikali 1x ya, atau x gitu ya. Berarti setengah x ditambah integral dari cos 2x yaitu 1/2 sin 2x, sehingga setengah kali setengah menjadi 1/4 sin 2x plus c. Sehingga dapatlah hasilnya bahwa integral cos kuadrat x dx sama dengan 1/2x tambah 1/4 sin 2x plus c. Selanjutnya kita lihat di sini untuk kasus yang kedua, yaitu pangkatnya atau n-nya sama dengan ganjil. Jadi nanti untuk soal, jika sin x atau cos x-nya itu nanti akan difaktorkan. Ya, kenapa difaktorkan? Karena nanti akan untuk mendapatkan kesamaan Pythagoras dari sinus kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Atau kalau kita rubah bentuknya, sinus kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1 menjadi sinus kuadrat x sama dengan 1 kurang cos kuadrat x, atau cos kuadrat x sama dengan 1 kurang sinus kuadrat x. Kita lihat contoh integral cos pangkat 3x dx. Di sini yaitu tipe pertama karena dia adalah soalnya tentang sinus saja dan kosinus. Dan kita lihat pangkat 3 bahwa n-nya ganjil, maka gunakanlah untuk kesamaan Pythagoras. Jadi yang pertama kita harus memfaktorkan dari cos pangkat 3x. Faktornya apa? Yaitu cos pangkat 2x dikali cos x. Jadi di sini yang pertama faktornya cos pangkat 2x, yang kedua faktornya cos pangkat 1x. Jadi kalau dia pangkat 1 tidak ditulis ya. Sekali lagi ibu ingatkan, angka 1 pangkat atau angka 1 konstanta dari x atau dari cos tidak usah ditulis ya, kecuali angka 1 itu berdiri sendiri ya. Jadi faktornya cos pangkat 2x dengan cos x dx, sehingga hasilnya sama dengan, kita lihat dari rumus Pythagoras, cos pangkat 2x itu adalah 1 kurang sinus kuadrat x, sehingga integralnya sama dengan 1 kurang sinus kuadrat x kali cos x dx. Kemudian integralnya 1 kali cos x sama dengan cos x, kemudian integral negatif sin kuadrat x kali cos x menjadi negatif sin kuadrat x cos x dx. Oke, kita pisah integralnya menjadi integral cos x dx dikurang integral sinus pangkat 2x cos x dx. Oke. Untuk integral cos x dx ini bisa langsung kita kerjakannya sesuai dengan yang sudah kita pelajari pada pertemuan kedua, yaitu integral dari cos x dx adalah sinus x. Tetapi untuk integral sinus pangkat 2x cos dx ini nanti bisa kalian lihat di materi penyelesaian integral dengan teknik kedua ya. Setelah ini nanti, setelah masuk kita teknik pertama, kita lanjut dengan teknik kedua. Jadi di teknik kedua ini ada dijelaskan bagaimana bentuk integral sinus pangkat 2x kali cos x dx ya. Hasilnya sama dengan 1, karena a nya 1, n nya 2, maka 1/1 itu sama dengan 1, jadi nggak usah ditulis lagi ya. Jadi 1 per n tambah 1, n nya 2, 1 per 2 tambah 1 dikali sinus 2 tambah 1. ax nya di sini a nya 1, maka tidak usah ditulis, jadi x saja. Sehingga hasil integralnya sinus x kurang 1 per 3 sinus pangkat 3x plus c. Jadi inilah untuk contoh kasus yang kedua. Kita lanjut dengan
Teknik yang kedua yaitu integran yang merupakan perkalian dari dua fungsi trigonometri. Di sini kita lihat ada ketentuannya ya. Kalau dia perkalian sinus dengan cos, kemudian perkalian cos dengan sin, kemudian perkalian tangen dengan sekan, ya. Jadi rumusnya kita lihat ini, jika integralnya terdiri dari fungsi sinus pangkat n ax cos ax dx, maka akan menghasilkan dua jawaban. Jawaban pertama 1 per a dikali 1 per n tambah 1 sinus pangkat n tambah 1 ax plus c, dimana n nya tidak sama dengan negatif 1. Tetapi nanti jika n nya sama dengan negatif 1, maka hasil dari integral sinus pangkat n ax cos ax dx sama dengan 1 per a ln sinus ax plus c. Selanjutnya untuk integral cos pangkat n ax kali sin ax dx sama dengan negatif 1 per a kali 1 per n tambah 1 cos pangkat n tambah 1 ax plus c, ini jika n nya tidak sama dengan negatif 1. Tetapi jika n nya sama dengan negatif 1, hasilnya adalah 1 per a ln sekan ax plus c. Selanjutnya untuk integral tangen pangkat n ax sekan pangkat 2 ax dx, hasilnya sama dengan 1 per a dikali 1 per n tambah 1 tangen pangkat n tambah 1 ax plus c jika n nya tidak sama dengan negatif 1. Jika n nya sama dengan negatif 1, maka hasilnya sama dengan 1 per a ln tangen ax plus c. Inilah hasil integral dari perkalian dua fungsi trigonometri. Jadi jika ada soal seperti ini, kalian tinggal mengikuti jawaban dari rumus yang ada di materi ini. Kita lihat contohnya. Integral sinus pangkat 2 dari 2x cos 2x dx. Oke, kita lihat di sini n-nya adalah 2 ya, pangkat 2, maka n sama dengan 2. Tetapi karena sinusnya ax-nya, a-nya adalah 2, maka kita harus cari dulu pemisalannya ya. Kecuali tadi soalnya langsung sinus pangkat 2x, tetapi ini adalah sinus pangkat 2 2x. Misalkan u sama dengan sinus 2x, maka du sama dengan turunan dari u sama dengan 2 cos 2x. Jadi harus diingat ya, apa turunan sinus, apa integral sinus. Nah, jadi di sini turunan dari sinus 2x adalah 2 cos 2x. Kemudian 1 per 2 du sama dengan cos 2x. Jadi di sini artinya kita membuat 1 per 2 du supaya bisa kita sesuaikan dengan soal. Di soal itu yang ada cos 2x. Maka angka 2 di du sama dengan 2 cos 2x, supaya habis atau menjadi 1, maka du-nya kita kali setengah, kemudian 2 cos 2x juga dikali setengah, sehingga hasilnya 1 per 2 du sama dengan cos 2x. Sehingga diperoleh integral sinus pangkat 2 dx cos 2x dx sama dengan integral u pangkat 2 dikali 1 per 2 du. Oke, 1 per 2 nya keluarkan dari integral karena dia konstanta. Jadi hasilnya 1 per 2 integral u pangkat 2 du. Integral u pangkat 2 itu sama dengan 1 per 3 u pangkat 3, sehingga hasilnya 1 per 2 kali 1 per 3 u pangkat 3 plus c. Oke, hasil akhir sama dengan 1 per 6 setengah kali 1/3 sama dengan 1 per 6. Kemudian u nya langsung kita rubah sinus 2x, jadi 1 per 6 sinus pangkat 3 dari 2x plus c. Inilah jawabannya ya. Oke, kita lanjut dengan yang ketiga, teknik integran dengan bentuk akar ya. Di sini akar, integral akar a kuadrat kurang x kuadrat, integral akar a kuadrat tambah x kuadrat, kemudian integral akar x kuadrat kurang a kuadrat dx. Bagaimana menyelesaikan ini? Maka jika ditemui bentuk seperti ini, kita harus mensubstitusi x-nya ya ke bentuk trigonometri. Jadi x itu kita substitusi ke bentuk fungsi trigonometri. Oke, kita lihat di sini. Bentuk
akar, integral akar a kuadrat kurang x kuadrat dx, maka x-nya disubstitusi menjadi a sin t. X sama dengan a sin t, kalau diturunkan dx sama dengan a cos t dt. X sama dengan a sin t, kalau diintegralkan menjadi a cos t. Kemudian bentuk yang kedua, akar a kuadrat tambah x kuadrat dx, maka x-nya kita substitusi menjadi a kali tangen t. Maka turunan dari a kali tangen t adalah a kali sekan kuadrat t dt. Kemudian integral dari a kali tangen t sama dengan a kali sekan t. Bentuk yang ketiga, akar x kuadrat kurang a kuadrat dx, maka x-nya kita substitusi menjadi a kali sekan t. Turunan dari a sekan t atau dx-nya adalah a kali sekan t tangen t dt. Dan integral dari a sekan t sama dengan a tangen t. Oke, ini sangat dibutuhkan untuk diingat supaya kita bisa mengerjakan soal-soal integran dalam bentuk akar. Dan di sini ada beberapa rumus untuk diingat ya, karena nanti akan dijumpai pada setiap soal. Jadi 1 kurang sinus kuadrat t sama dengan cos kuadrat t. Ini berasal dari sinus kuadrat t tambah cos kuadrat t sama dengan 1. Jadi kalau kita rubah sinus kuadrat t apa, cos kuadrat t apa, nanti bisa dirubah-rubah. Kemudian 1 tambah tangen kuadrat t sama dengan sekan kuadrat t. Kemudian sekan kuadrat t dikurang 1 sama dengan tangen kuadrat t. Ini hanya merubah tempat ya. Yang tadi asalnya itu dari sinus kuadrat t tambah cos kuadrat t, dan 1 tambah tangen kuadrat t sama dengan sekan kuadrat t. Kita lihat contohnya. Integral 1 per akar 1 kurang x kuadrat dx. Saya ulang ya, integral 1 dibagi akar 1 kurang x kuadrat dx. Kalau kita lihat bentuknya, tadi ada 3 bentuk akar ya. Ada 3 bentuk akar. Maka ini akan kita lihat caranya bagaimana. X-nya itu kita rubah dengan sin t. Ya, kenapa di sini tidak ada a sin t? Karena a-nya 1 ya, nilainya 1. Jadi x-nya karena 1 dia tidak ditulis, jadi tinggal sin t. Jadi x sama dengan sin t. T-nya adalah arcus sinus x ya. Dan dx sama dengan cos t dt. Dx itu turunan dari x. X-nya sin t, maka turunannya cos t dt. Sehingga integral 1 per akar 1 kurang x kuadrat dx sama dengan integral 1 per akar 1 kurang sinus kuadrat t kali cos t dt. Oke. Perlu diingat bahwa tadi x-nya itu kita ganti sin t, sehingga x kuadrat menjadi sinus kuadrat t ya. Jadi bentuk integral menjadi 1 per akar 1 kurang sinus kuadrat t. Sementara cos t dt itu berasal dari dx ya. Oke, selanjutnya integral 1 per akar 1 kurang sinus kuadrat t adalah cos t ya. Karena tadi sudah kita pelajari di awal, di sini ada tanda yang di sebelah kiri bahwa cos kuadrat t itu adalah 1 kurang sinus kuadrat t. Oke, jadi kalau dia cos t berarti sama dengan akar dari 1 kurang sinus kuadrat t. Oke, jadi akar sinus 1 kurang sinus kuadrat t sama dengan cos t. Sehingga bentuk soal berubah menjadi integral 1 per cos t dikali cos t dt. Kemudian cos dibagi cos menghasilkan 1 ya. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga integralnya menjadi integral 1 dt sama dengan t plus c.
Karena tadi soalnya X, maka T-nya kita kembalikan ke bentuk X, yaitu T itu adalah arcus sinus X. Maka jawaban dari integral 1 per akar 1 kurang X kuadrat dx sama dengan arcus X plus C. Contoh yang kedua, integral akar dari 4 kurang X kuadrat dx Oke, berarti nanti karena ini bentuknya akar dari 4 kurang X kuadrat dx, maka X-nya kita substitusi menjadi 2 sin T. Kenapa di sini 2? Karena A-nya 4. Kalau A-nya, karena tadi konstantanya adalah 4. 4 itu berasal dari 2 pangkat 2, maka A-nya 2, ya. Kalau soal nomor 1, 1 kurang X kuadrat, maka 1 itu berasal dari 1 pangkat 2, maka A-nya 1. Jadi di sini 4 berasal dari 2 pangkat 2 atau bisa dari 2 pangkat 2. Maka X-nya sama dengan 2 sin T, yaitu A-nya itu menjadi 2. Sehingga T sama dengan arcus sinus X per 2. X-nya dari fungsi X, kemudian 2-nya itu dari A atau X per A. Jadi sini A-nya 2, maka X per 2. Kemudian turunan dari X sama dengan 2 sin T sama dengan 2 cos T dt. Jadi dx sama dengan 2 cos T dt. Oke, kemudian bagaimana menyelesaikan soal ini lagi? Kita harus rubah ya sesuai dengan ketentuan pengakaran tadi ya. Akar dari 4 kurang X kuadrat itu sama dengan akar dari 4 dikurang 2 sin kuadrat, karena X-nya kita ganti atau substitusi menjadi 2 sin T. Oke, jadi X kuadrat 2 sin T kuadrat. Oke, sama dengan akar 4 dikurang 4 sinus kuadrat T. 2 dikuadratkan jadi 4 ya. Sinus T dikuadratkan menjadi sinus kuadrat T. Hasilnya sama dengan akar, ini kita rubah ya, 4-nya di luar, dikali dalam kurung 1 kurang sinus kuadrat T. Oke, yang di dalam kurung 1 kurang sinus kuadrat T itu adalah dari atau sama dengan kuadrat T. Sehingga menjadi akar dari 4 cos kuadrat T. Kalau kita akarkan, maka hasilnya menjadi 2 cos T. Sehingga akar 4 kurang X kuadrat disederhanakan menjadi atau dirubah ke bentuk fungsi trigonometri menjadi 2 cos T. Oke, selanjutnya kita kerjakan integralnya. Integral akar dari 4 kurang X kuadrat dx sama dengan integral 2 cos T dikali 2 cos T dt. Ya, ini tadi kita sudah tahu bahwa akar dari 4 kurang X kuadrat itu adalah 2 cos T. Ya, dan dx itu tadi adalah 2 cos T dt. Oke, sehingga integralnya menjadi 4 cos kuadrat T dt. 4-nya dari 2 kali 2, cos kuadrat T dari cos T kali cos T. Oke, selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, karena ini cos kuadrat T-nya tidak bisa langsung dikerjakan, dia harus dirubah sesuai dengan ketentuan tipe yang pertama untuk kasus N genap ya, karena tadi kita di awal sudah menjelaskan untuk tipe pertama ya. Cos kuadrat T berarti N-nya genap, yaitu sama dengan 2, sehingga cos kuadrat T dirubah menjadi 1 per 2 kali 1 tambah cos 2x. Oke, atau kalau dia pakai cos kuadrat T, maka hasilnya 1 per 2 kali 1 tambah cos 2t. Oke, jadi integralnya berubah menjadi 4 kali integral 1 per 2 kali 1 tambah cos 2t dt. Sama dengan setengah keluar, 1 per 2 kalau keluar dikali 4 menjadi 2. Jadi hasilnya 2 integral 1 tambah cos 2t dt. Oke, 2-nya tetap di depan, tetapi integralnya kita pisah. Yang pertama integral 1 dt
kemudian ditambah integral cos 2t dt. Oke, sama dengan 2 dikali integral 1 dt adalah t. Kemudian integral cos 2t dt adalah 1/2 sinus 2t plus c. Oke, Ibu harap ini tidak lupa lagi, karena ini sudah dipelajari di pertemuan kedua, yaitu tentang integral fungsi trigonometri ya. Ini di pertemuan kedua ada integral cos 2t dt, hasilnya 1/2 sinus 2t. Oke, hasil ini belum bisa dianggap selesai. Kenapa? Karena t nya itu harus kita rubah menjadi x. Oke, tadi t adalah arcus sinus x/2. Oke, sehingga nanti kita jadi 2t tambah sinus 2t plus c sama dengan 2t tambah, sinus 2t itu adalah sama dengan 2 sin t cos t. Oke, yang Ibu warnai ini ada di bentuk-bentuk dari fungsi trigonometri, sama seperti tadi, sinus kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1, maka cos kuadrat x sama dengan 1 kurang sinus kuadrat x. Jadi demikian juga sinus 2t sama dengan 2 sin t cos t. Ini bisa kalian lihat di beberapa buku tentang fungsi trigonometri. Oke, selanjutnya 2t tambah 2 sin t cos t plus c. Oke, t nya tadi arcus sinus x/2. Oke, kita perlu menggambar rumus untuk Pythagoras ya. Jadi ada segitiga di sini, lihat sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat fungsi ini, maka dari soal akar 4 kurang x kuadrat itu berada di garis horizontal yang di bawah, kemudian x nya garis vertikal, kemudian 2 nya adalah garis miring, 2 nya dari 2 sin t cos t. Oke, jadi t nya kita rubah untuk 2t, berarti 2 kali arcus sinus x kurang x/2 ditambah, di sini ada 2, tetapi sin t berapa? Sin t itu adalah x/2, atau sisi vertikal, sisi tegak dibagi dengan sisi miring, yaitu x/2 untuk sinus. Ini berlaku untuk semua sinus t ya, dengan menggunakan segitiga Pythagoras. Kemudian cos t, untuk cos t maka hasilnya cos adalah sisi datar dibagi dengan sisi miring, sehingga hasilnya akar 4 kurang x kuadrat per 2 plus c. Jadi setiap kali kita mengerjakan kasus seperti ini, maka kita gambar dulu ke dalam bentuk segitiga supaya kita tahu berapa sin t-nya, berapa cos t-nya. Oke, kemudian kita sederhanakan menjadi hasilnya 2 arcus sinus x/2 tambah x kali akar 4 kurang x kuadrat per 2 plus c. Inilah hasil dari contoh yang kedua. Oke. Baik, di sini Ibu tidak jelaskan banyak contoh, tetapi di modul sudah ada beberapa contoh untuk setiap kasus. Jadi setelah mendengarkan video ini, silahkan lihat modul supaya dipahami. Jika kurang paham, silahkan diajukan pertanyaan supaya kita diskusikan. Ibu sangat berharap kalian benar-benar mempelajari materi ini, karena Ibu anggap materi ini tidak begitu gampang, bahkan dalam kategori sulit apabila kita tidak serius mempelajarinya. Tetapi jika kalian serius mempelajari dari awal pertemuan yang sudah Ibu ajarkan, khususnya di pertemuan kedua ada integral fungsi trigonometri, Ibu sudah memberikan beberapa rumus di situ, maka ini akan berkaitan ke pertemuan tersebut. Hanya di pertemuan ini adalah kita melihat bentuk dari fungsi trigonometri yang lain yang tidak bisa diselesaikan secara langsung, tapi harus diselesaikan dengan beberapa teknik integral. Oke, jadi silahkan dipelajari modul, silahkan dipelajari dari sumber-sumber referensi yang lain. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore.